Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis, dapat dengan setia hadir dalam ruang diskusi kalian semuanya, ya. Tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan kita sudah sepantasnya lah untuk memberikan ucapan terima kasih sebagai apresiasi atas kebaikan hati beliau-beliaunya. Ya, jadi kalau kamu pas nonton video itu ingat bahwa kamu itu belajar ada yang mensupport gitu loh, ya. Oke, berikutnya untuk seluruh pewer yang ada di manapun, di mancanegara maupun di dalam negeri, ya, semoga selalu always dan always selalu dan tidak pernah never. Aku katakan, ya, tumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share linknya, ya, link-link kajian dari channel dakwah ini. Jangan kamu unduh, kamu potong-potong, lalu kamu kamu unggah ulang. Jangan, ya, jangan, nggak baik tuh, ya. Kalau kamu ada perlu VA dulu, Japri, nanti apa alasanmu, aku pertimbangkan. Kalau oke ya oke, kalau enggak ya enggak. Oke, berikutnya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik kalian semuanya. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Semoga doa-doa baik itu menjadi catatan langit kita bersama, ya, karena saling mendoakan itu juga sesuatu yang diperintahkan, ya, mendoakan kebaikan sama saudara kita, ya. Dan aku pun doakan semoga doa baikmu untukku Allah curahkan juga kebaikan doa itu untukmu semuanya, ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di akhir pekan, ya, kita coba bahas yang ringan-ringan saja, mampir ngombenya, dan kita lanjutkan dari yang kemarin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Air putih dulu. Belum sembuh bener ini. Oke, sebelumnya aku bacakan dahulu. Aku bacakan dahulu. Aku bacakan dahulu komen yang masuk dari kalian semuanya, ya. Ini dari yang kemarin, ya. Tajuknya apa kemarin ini? Berita seputar penyaliban Yesus, ya, yang dilaporkan berbeda dengan keempat Injil itu. Pertama dari Kang Arif Musinin Tuban, hadir Gus. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Tuban, dan jangan lupa teruslah mendidik istrimu, ya, karena istrinya mu'alaf. Semoga menjadi soleha yang tangguh, dan kamu harus menjadi contoh, bukan hanya sekedar mendidik, memberikan teori tapi prakteknya enggak, nanti justru kontraproduktif gitu, ya. Berikutnya bersaudara Gupron Wibis. Alhamdulillah bisa ikut ngaji. Alhamdulillah. sorry. Semoga JM dan keluarga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam Islam rasional dari Kendal Kaliwungu, ajar kenal karo aku. Matur nuwun, terima kasih untuk bersaudara Gupron Wibis. Masnya ada di Kendal Kaliwungu. Salam untuk keluarga semua. Semoga selalu dalam berkah Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Aduh. Belum bisa diajak kompromi batuknya. Oke. Berikutnya Kang Mas El Kobaena 0604 yang ada di Surabaya, ya. Salam Isro, bukan Isro. Isra. Kalau Isra salah ketik mungkin, ya.
Oke, sebentar ada masuk dari panitia. Assalamualaikum. Eh, iya ini masih syuting untuk materi besok. Aku segera berangkat nanti ini ya. Nanti tak kabari. Iya. Ya. Ya, panitia sudah banyak yang datang, peserta juga. Oh iya ya, sorry sorry. Insya Allah besok subuh aku sudah sampai sana. Nggih 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 nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Sudah ditelepon dari Solo Tigo. Lihat waktunya mepet banget. Oke. Untuk apa? Pelatihan kristologi ya. Ya mau nggak datang gimana? Sebetulnya belum sehat banget fisiknya. Masih batuk. Aduh, ampun deh. Nanti kalau di depan forum gimana ini kok belum sembuh gini. Oke, Isra Kang Mas Alkoba ya, bukan bukan Isra Islam rasional. Nanti kalau Islam rasional. Tapi mungkin salah ketik ini. Semoga Gus Putih menjadi orang yang sukses, makin banyak orang-orang yang tercerahkan dengan channel ini. Ya sama-sama lah, itu doa kita bersama. Karena siapapun yang memberikan sholawat, dukungan ya, sholawat itu dukungan. Mungkin kamu sudah tonton video penjelasan tentang sholawat. Jadi sholawat itu dukungan. Yang memberikan sholawat, yang mendukung channel ini. Bila channel ini memberikan pencerahan ya, makin banyak orang tercerahkan, itu nanti seperti kita semua mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Jadi intinya aku nggak ingin sendirian, aku ingin bersama kalian semuanya menikmati barokahnya Gusti Allah yang Maha Agung lewat ikhtiar kita memberikan pencerahan. Oke, dari Surabaya kita ke Kang Mas Wahyu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Semoga kita muslim dan muslimah bahagia dunia akhirat. Salam Isra. Nah, ini betul Islam nasional. Oke, matur Kang Mas Wahyu. Berikutnya Kang Supian Jailani. Lai Ginting, bukan Lai Ginting. Kalau Lai itu Batak Toba, beliaunya Batak Karo, maka pakai Sili Ginting. Sama, artinya sama ya, sama-sama panggilan akrab penghormatan seperti Cak ya. Seperti Gus itu panggilan gitu ya. Beliaunya Batak Batak Karo, jadi pakai Sili Ginting gitu. Kalau Batak Toba seperti katakanlah si Tompul lah, itu Lai gitu ya. Oke. Ini tulisannya Lai Ginting. Mungkin lain kali bisa dikoreksi ya. Kalau sering diskusi lewat channelnya Gus Putih, insya Allah Lai Ginting mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ya, kita ucapkan terima kasih lah kepada Bapak dosen kita yang mau meluangkan waktu ya untuk hadir dalam diskusi kita ini ya, dan semoga semuanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih untuk Kang Mas Supiani Jalani, doanya yang telah mendoakan Lai Ginting yang semoga mendapatkan hidayah. Oke, terima kasih. Berikutnya Bapak Ikhwan Tahmin, alhamdulillah bisa ikut ngaji salam Isra, semoga lancar rezekinya dan cepat sehat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bercelana ke masjid, yang berkerudung tidak. Jadi kalau kamu merasa bercelana ya kamu sholat Jumat ke masjid, kalau yang berkerudung tidak usah gitu. Terima kasih Pak Ikhwan Tahmin. Kemudian soleha kita Gispati, Palu nyimak Tuan Guru. Kitab suci Al-Quran semakin dibaca dan dimengerti, semakin tampak kebenarannya dan bisa diterima dengan nalar. Tetapi sebaliknya Alkitab atau Bible semakin dibaca, semakin nampak kesalahannya, banyak yang kontradiksi. Itulah kalau produk manusia relatif wajar kalau ada yang salah. Masalahnya kitab suci kok ada yang salah. Mari kita bernalar. Salam Isra. Oke, terima kasih untuk Soleha Gispati yang ada di Palu ya. Salam untuk keluarga di sana. Berikutnya Kang Mas Denny Rivero. Penggelaran Al-Masih, penggelaran gitu ya. Gelar maksudnya ya. Bukan gelar pertunjukan show, bukan ya. Gelar nama.
Penggelaran Al-Masih pada nama Isa dalam Al-Quran adalah sebuah informasi yang minim, bukan saja minim informasi tapi mendegradasi makna di balik gelar tersebut. Oke, nanti aku kasihkan komentar. Bagus, terima kasih ya. Kemudian Kang Mas Norman Padilla dari Balikpapan menyimak pertama detik 23 Jumat berkah. Semoga Gus dan keluarga diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Berikutnya Kang Yulian Mudi HSR, kalau nggak salah Balikpapan juga. Oh iya benar. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Betik Balikpapan ikut nyimak. Bagaimana bisa berbeda tulisan di salib tersebut ya Gus? Jika memang benar para pewarta pengarang gospel ya memang pengarang lama, yang lama itu ditulis Injil karangan Matius begitu. Kapan-kapan aku kasih datanya ya. Gospel diilhami oleh Roh Kudus. Apa Roh Kudus itu singular atau jamak? Jika singular, mengapa bisa berbeda keterangan? Jika plural, dapat dimaklumi keterangan para pewarta gospel berbeda-beda. Dan maka bertambah lagi Tuhan saudara Kristen kita kan Gus. Bukan lagi 3 tapi bisa 4 dan 5 dan seterusnya. Rumit ya Gus. Salam Isra. Ya gimana ya? Memang klaimnya kan para penulis Injil itu diilhami oleh Roh Kudus. Nah kok bisa salah? Roh Kudusnya ada berapa? Ya itulah problematikanya ya. Terima kasih untuk Kang Yulian Mudi HSR ya. Sudah ada Roh Kudusnya masih salah juga gitu maksudnya. Kang Edi Margono, terima kasih yang punya Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irfan Al-Akbar, perbedaan kesaksian dalam Bible itu sebenarnya sebuah bukti bahwa Bible itu tidak bisa diklaim sebagai kitab suci yang berisi hanya kebenaran semata. Bible hanya bisa dianggap sebagai kitab yang setara dengan kitab hadis yang merupakan catatan dari murid Nabi atau utusannya. Untuk kitab yang selevel hadis maka masih menyisakan sebuah kesalahan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah jeda sholat maghrib kita lanjutkan kajian kita ya. Dari Loyeng ya, Kalteng ikut nyimak. Maaf viewer baru. Kalau cerita Ashabul Kahfi yang tidur 360 tahun, apakah dongeng seperti Nabi Isa yang naik ke langit? Mohon penjelasannya, terima kasih Gus. Ya kalau berdasarkan informasi-informasi cerita-cerita yang kita terima waktu kita ngaji waktu kecil itu, ya jadinya dongeng seperti itu. Makanya pemahamannya itu harus tunduk terhadap teks. Tentunya aku nggak bisa menjelaskan sekarang ya. Contoh kecil aja, di situ ada terjemahan yang bermasalah ketika Madinatin diterjemahkan kota. Jadi lost konteksnya, jadi hilang. Kita tahu bahwa Madinah itu adalah julukan untuk sebuah kawasan di mana hukum Allah bisa ditegakkan. Makanya Yatsrib itu ketika hukum Allah bisa ditegakkan, dia mendapatkan gelar Madinah Al-Munawwaroh. Di terjemahan Al-Kahfi itu Madinahnya cuma diterjemahkan kota. Jadi lost. Karena ayat itu sebetulnya ayat strategi yang ngajari kita bagaimana kalau berhadapan dengan kekuasaan. Ya. Nanti kapan-kapan kita bahas secara khusus. Kalau pertanyaanmu apakah seperti Nabi Isa naik ke langit itu, mohon penjelasannya. Terima kasih Gus. Apakah dongeng? Ya kalau pemahaman seperti yang diterima sekarang ini oleh publik ya jadi dongeng gitu ya. Oke, itu untuk Kang Mas Loleng, semoga kerasan di sini ya. Bersama saudara-saudaranya di sini ya. Terima kasih Kang Mas Loeng. Salam untuk keluarga yang ada di Kalimantan Tengah. Itu ada temannya itu Mas dari Kalimantan Tengah juga, kalian bisa Mas Hermas Edison itu sama-sama dari Kalimantan Tengah. Kalian bisa saling berkomunikasi ya, menjadi silaturahmi saudara. Oke. Sorry. Kemudian Mas Iqbal Medan ya. Mas Iqbal Medan, selamat pagi ya, pagi juga ya. Ngopi sama rokok itu. Hari Sunandar ya, terima kasih. Loisa Adriana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Rizal Wahyu, The Fish, oke, terima kasih. Pertama dia bilang, oke. Coba nanti ya Mas Denny ya, nanti aku apresiasi. Selama kamu berlaku manusia, aku akan apresiasi. Tapi kalau kamu mulai
berlaku seperti anjing ya aku tendang, aku tidak mau apresiasi ya. Nanti aku apresiasi ya. Kamu ini karena yang ini panjang komenmu ya. Oke, kita harus berbagi dengan yang lain. Siapa ini? Waduh. Laesirda Gultom. Siapa yang disalibkan bukan ditentukan oleh pendapat para ustadz, kiai, habib, ulama, pendeta, pastor, evangelis. Yesus disalibkan adalah benar dan kebenaran, karena tujuannya pun untuk menebus dosa seluruh umat manusia ciptaannya yang percaya. Roma 10:9. Sebab kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu komentar dari saudara Kristen kita Lai Gultom ya, yang dikomentari oleh Alkoba. Yang menembus dosa ternyata bukan Yesus Kristus terkutuk pada kayu salib. Bagaimana bisa seorang terkutuk dapat menembus dosa? Itu mustahil. Yang benar penebus dosa itu adalah iblis. 1 Korintus 5:5. sudah dikomentari itu ya. Untuk Lai Gultom mau lihat godang Tuhan munasudeate atas komentarnya yang sangat santun, aku suka ya. Masalahnya gini Lai Gultom, Anda bisa nggak membaca dulu cerita penyaliban itu tanpa harus memasukkan dulu sebuah keimanan yang dogma yang dibangun oleh Paulus tentang Roma 10:9 itu. Coba gitu dulu, dimulai gitu. Tapi kalau Anda membaca tetapi dogma itu sudah ada dalam kerangka berpikir Anda, itu menjadi seperti ini gitu. Ya lah ya. Tapi apapun komentarmu aku perhatikan dan aku apresiasi, aku ucapkan mau lihat godang Tuhan munasudeate. Itu artinya terima kasih banyak untukmu Lai Gultom ya. Terima kasih. Berikutnya sudah selesai ya. Erli Paturi Kurniadi. Assalamualaikum. Jadi kalau dalam agama Kristen tidak ada nikah nanti di hari kiamat atau di surga. Gus, kalau Tuhan Kristen ada di surga berarti Tuhan Kristen lebih rendah dari surga. Alangkah hebatnya Tuhan yang jatuh, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Erli Putri Kurniadi ya. Terima kasih atas komennya. Komennya tinggal satu lagi ya. Ray Dendi. Nyimak Gus. Ray Dendi nanti aja lah ya. Aku baca ketika di season berikutnya aku menanggapi Mas Denny Ribeiro. Aku sekarang mau menanggapi dulu Bapak dosen kita. Pak dosen kita itu begini. Ya, lihat, perhatikan Pak dosen kita mengatakan gini. Menit kelima 1. Berita dari 4 penulis Injil berbeda. Apakah saling bertabrakan atau saling melengkapi? Analoginya, ketika 4 orang peur diminta menyebutkan pemilik channel ini, maka mereka mengatakan demikian. Orang pertama mengatakan Gus Betik. Orang kedua mengatakan Gus Betik. Orang ketiga mengatakan Gus Betik dari Batu. Orang keempat mengatakan Gus Betik dari Batu, pakar kristologi. Pertanyaannya, apakah jawaban mereka salah dan bertabrakan atau saling melengkapi? Salam sehat selalu. Oke, aku komentari Pak dosen ya. Dan aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, atas waktu yang diluangkan ya di tengah kesibukan mendidik anak bangsa ya. Beliau ini dosen ya. Gini Pak dosen, dalam dunia statistik hal seperti ini berbahaya. Karena panjenengan ya, Sili Ginting ini mengambil analogi yang tidak apple to apple. Kalau yang jenengan katakan itu dikatakan salah atau tidak? Ya tidak, ini saling melengkapi. Masalahnya ini kan orang menyebut. Seperti kan aku bilang, ada yang itu kalau dia manggil aku dengan nama apa, aku bisa klasifikasikan ini teman kecil, keluarga, teman kuliah, teman dakwah, teman di jalanan, aku bisa tahu. Karena yang manggil aku itu beda-beda. Ada yang Di, ada yang Gus,
ada yang Habib, ada yang Koco, macam-macam. Dan ini semua habitatnya beda-beda. Nah, tapi ini kan panggilan seperti analogi yang yang Sili Ginting bangun ya, itu kan panggilan. Cara orang memanggil dan itu menuju satu objek yang sama. Memang tidak salah. Tetapi ini tidak apple to apple dengan peristiwa INRI. Teman-teman lihat ya, di edisi sebelum ini yang pertama yang kemarin, INRI itu tulisan lah ya. Sili. Tulisan. Jadi dia konstan, bukan sebutan, bukan orang menyebut. Tuh, itu tuh. Alasnya. Oh iya, alasnya. Nah, kan gini lah ya. Gini Sili, aduh aku kok salah tuh. Ini ada tulisannya watasi. Watasi. Ini tulisannya ditaruh di atas kepalaku begini. Terus orang melaporkannya tentang tulisan ini. Kalau tidak watasi, berarti kan salah itu. Dan keempat orang itu ada yang ditambahi, ada yang dikurangi watasi. Karena ini baku, ini konstan. Ya. Tulisan yang ada di atas kepala Yesus itu kan dia tetap satu. Apa ada 4 tulisan yang gonta-ganti dipasang? Ini Yesus raja orang Yahudi, terus diganti lagi raja orang Yahudi, terus diganti lagi Yesus Nazaret raja orang Yahudi gitu. Apa begitu? Kan tentunya tidak, dia cuma satu tulisannya dan ini baku. Ketika dilaporkan, kenapa jadi beda-beda? Itu loh yang saya maksud. Kalau yang jenengan gunakan analogi itu nggak apple to apple karena ini bukan tulisan, ini orang menyebut. Nggak ada standarisasinya. Orang mau jemput Gus Beti ya monggo, mau manggil Habib ya monggo, mau manggil Koco ya monggo, mau manggil Endi Subandi Endi ya monggo. Itu memang bisa saja saling melengkapi. Karena bukan tulisan. Yang jadi masalah INRI itu kan tulisan. Jadi di atas Pilatus yang request supaya di atas kepalanya ditaruh tulisan. Nah, tulisannya itu kan baku, tidak berubah-ubah, Pak dosen. Itulah yang jadi masalah. Jadi bagaimanapun keempat penulis Injil itu saling bertabrakan. Mana yang benar? Karena tulisannya cuma satu, seperti ini. Ini watasi. Nampak nggak lepas Bapak gini? Jangan nggak nampak, kamu diam aja. Bapak capek-capek menjelaskan, kamu diam aja tak tempeleng kamu nanti. Aku sudah diuber waktu. Nampak nggak? Jadi gini Pak dosen, ya tulisannya itu baku, nggak berubah-ubah, ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Tapi ya bagaimanapun aku tetap memberikan respect, memberikan hormat kepada Bapak dosen kita ya. Beliau adalah dosen kita bersama, ya. Aku kira itu penjelasanku dan semoga bisa dipahami khususnya untuk Pak dosen dan umumnya untuk semua yang ada dalam Power Channel di sini. Oke, itu dari aku ya. Untuk teman-teman Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran dalam bingkai iman dan hormati ya, hormati saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita berikutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.